Hari ini kalau kita lihat tanggal, angka tanggalnya bagus ya. 6622. Keren ya, 6622. Oke. Ayo kita belajar. Wah, puji Tuhan. Dari Binjai sudah gabung juga. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ya, lagi sekali tentang ketaatan. Saya percaya secara normal, secara fakta hidup sehari-hari, yang namanya manusia itu mudah atau gampang untuk taat? Ayo jawab. Secara fakta yang namanya manusia itu gampang atau susah untuk nurut, untuk taat? Mana? Susah. Oke, sudah jawab dari Zoom. Ayo yang dari IG, ya, yang dari Facebook susah. Oke, Sugawa Coffee, ya, susah. Memang itu karakter kita manusia. Nah, oke, dari Bogor lebih mudah berontak, betul. Ya, Bali Bling, saya belum tahu nomornya tadi, saya tunggu itu ya. Mudah untuk berontak, tapi susah untuk taat. Ya, susah. Dan jawab juga dari Facebook saya. Nah, itu sebabnya kalau masih ada di antara kita sampai hari ini menanyakan, karena peristiwa di Taman Eden, dengan Tuhan memberikan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, dan oleh buah itu maka manusia jatuh dalam dosa. Pasti banyak pertanyaan di antara kita. Pertanyaan apa? Kenapa Tuhan memberikan itu? Coba seandainya Tuhan tidak memberikan pohon pengetahuan, buah pengetahuan baik dan jahat, maka tidak ada dosa di dunia. Salah. Justru pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah cara satu-satunya Tuhan ngetes kita. Tuhan menyadarkan kita manusia itu apa sebenarnya. Nah, supaya kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini masih sepertinya menyalahkan Tuhan, untuk apa? Ya, kalau masih ada yang bertanya sampai hari ini, ya kenapa Tuhan ciptakan pohon itu? Seandainya nggak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, kan kita nggak jatuh dalam dosa. Justru salah. Saudara, bukan Tuhan tidak tahu isi hati manusia. Tuhan tahu. Kita yang tidak tahu. Ya, ini prinsip penting, ini konsep penting dalam hidup kita. Untuk kita sungguh-sungguh mempelajari, mengetahui, mengenali. Nah, ini kata yang paling tepat. Mengenali siapa kita. Dengan ujian, pengetahuan baik dan jahat itu, maka kita akan mengetahui siapa kita. Nah, saya berikan ilustrasi begini. Mungkin enggak ya ada kampus yang iklannya berbunyi demikian? Tolong semuanya jawab. Mungkin enggak ada iklan dari sebuah kampus berbunyi demikian? Pengumuman, siapa mau kuliah? Inilah kampus yang menyediakan ijazah. Bisa lulus sarjana S1. Dan tanpa ada ujian. Kira-kira ada yang mau kuliah nggak di kampus seperti itu? Kalau ada yang jawab mau, wih, betapa berbahayanya. Kalau dia tidak, itu murahan betul. Nggak ada kampus yang iklannya tidak ada ujian, langsung lulus S1.
Maka itu saya katakan kalau ada di antara kita yang mau kuliah di kampus seperti itu, maaf. Ayo kira-kira kita paling enak sebut orang itu orang apa? Ya. Ayo. Wih, itu orang yang gak tahu malu dalam hidupnya. Oh ada yang jawab. Ya orang bungul. Ternyata ada yang jawab. Di Instagram saya. Di Indo banyak. Aduh ampuni Tuhan. Orang males dari Jakarta. Saudara perhatikan. Kalau kita tidak ada ujian dari Tuhan. Dan soal ujian itu adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka kita tidak akan mengetahui kita ini siapa. Kembali kepada istilah kampus tadi. Kalau sampai ada orang yang ngotot mau kuliah di sebuah kampus yang tidak ada ujiannya, maka orang itu akan jadi penipu buat dirinya sendiri. Nah, walaupun semua ujian di sekolah apapun juga, itu pasti tidak mengenakkan hidup kita. Tapi itu harus. Nah, begini tujuan ujian. Jangan sampai ada yang salah konsep. Tujuan ujian untuk membuktikan apakah kita sebagai mahasiswa di kampus itu betul-betul sudah menguasai semua materi kuliah kita atau tidak. Jadi tujuan ujian itu bukan untuk dosennya, bukan untuk universitasnya, entah namanya apa saja. Tapi tujuan ujian itu adalah supaya kita yang kuliah di situ bisa mengenali aku ini mampu atau tidak. Aku ini sudah menguasai semua ilmu yang aku pelajari di kampus ini atau belum. Jadi bukan untuk menjatuhkan, sama sekali tidak. Nah, seperti itu Tuhan. Oke, kita baca ayat yang pertama. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Udah? Kita baca sama-sama. Ingatlah. Lihat itu. Kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun. Saudara, Tuhan memberitahukan hal itu kepada kita semuanya. Untuk selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Saudara lihat. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bukan dalam hati Tuhan. Nah, kalimat ini saya akan pakai untuk semua saudara yang pernah kuliah. Bahwa kalau saudara dapat jatah ujian, itu bukan untuk menjatuhkan. Bukan demi keuntungan dosen dan kampus itu. Tidak. Untuk mengetahui apakah Anda sebagai mahasiswa di kampus itu sudah menguasai semua mata kuliah yang diajarkan dari saudara semester 1 sampai semester 8. Jadi untuk mengetahui apa yang ada dalam benak saudara. Apa yang ada dalam pikiran saudara. Oke, dari salah 3 ada komen. Bagus, saya baca ya.
lapas dan rutan disebut juga kampus kehidupan. Setuju? Ya, saya ulangi lagi. Ini komen bagus dari Salatiga. Lapas dan rutan disebut juga kampus kehidupan. Setuju ya? Nah, jadi kalau kita diuji, itu hanya untuk mengetahui kita ini taat atau belum kepada Bapa di surga. Kita ini taat atau tidak kepada semua perintahnya. Itu tujuan ujian. Jadi pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden itu, ya, itu bukan untuk menjatuhkan, bukan. Tapi untuk mengetahui kita ini sudah bisa nurut atau tidak. Ini kerinduan Tuhan, saudara. Jadi jangan kita merasa, kok Tuhan seperti itu ya? Tuhan kok kejam bener ya? Enggak, dia enggak kejam. Justru Tuhan ingin mengetahui kita ini bagaimana dalam perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan. Nah, ketaatan. Hari ini saya beri tema yang di Zoom Instagram makan tahu, belajar untuk taat. Saya lupa sampai 3 kali atau 4 kali saya nulis untuk taat. Yaitu supaya kita tahu bagaimana hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Kita lihat sikap hati Musa waktu dalam perjalanan. Kembali lagi ke Ulangan 8. Saya akan baca dari beberapa terjemahan supaya kita punya konsep yang jelas sekali. Ingatlah. Oh, ayatnya aja, ayatnya ya. Ayatnya. Kamu harus mengingat, ya, apa? Seluruh perjalanan di bawah pimpinan Yahweh Tuhanmu selama 40 tahun di padang belantara. Dia telah menguji, perhatikan, dia telah menguji dan membuat kamu rendah hati. Terus untuk mengetahui apakah, ya, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, terjemahan ayat ini ada kata ini. Apakah kamu taat kepada perintahnya atau tidak? Jadi Tuhan memberi ujian itu kepada kita semua untuk hidup selalu taat. Nah, ujiannya ada di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ini. Oke? PS. Ingatlah. 40 tahun. Ya, saya ulangi. Ingatlah. 40 tahun lamanya Yahweh Tuhanmu, ya. Saya ulangi, ingatlah 40 tahun lamanya Yahweh Tuhanmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun, ya, melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Yahweh untuk mencobai kamu supaya ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. MLT. Dan engkau harus ingat, ya, seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Tuhanmu telah menuntunmu selama 40 tahun ini dengan maksud, diulangi lagi kata yang sama,
dengan maksud. Dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak? FAYH Filipus. FAYH. Kita lihat. Nah, inilah kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita hidup ini. Ingatkah kamu bagaimana Yahweh membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun ini? Ia akan merendahkan hatimu dan menguji kamu. Untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu akan benar-benar menaati dia atau tidak? Saudara, perhatikan. Semua terjemahan bicara hal yang sama. Untuk mengetahui apakah kamu taat atau tidak. Apakah isi hatimu itu sungguh-sungguh taat kepada semua hukum dan perintahku atau tidak. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Ternyata ketaatan itu mutlak dalam seluruh perjalanan kita mengiring Tuhan. Saya ulangi, kita harus taat. Yang berapa kali ikut saya belajar, masih ingat? Password, ya, kata sandi. Semua program Papa kita yang ada di Alkitab ini. Wih, saudara, kalau saya pakai bahasa komputer, bukankah Alkitab ini penuh dengan janji-janji? Ada program dari Papa kita yang dahsyat. Nah, begini. Orang punya materi banyak, punya akun banyak, punya program banyak di laptopnya, di komputernya. Woi, saudara, memorinya sekian tera, bukan cuma giga misalnya. Tapi kalau orang itu lupa passwordnya, maka semua yang hebat di komputer itu dia nggak bisa buka. Dan percuma kalau punya begitu banyak tapi nggak bisa buka, berarti nggak bisa dipakai. Nah, bagi yang baru tahu hari ini, silakan catat. Satu-satunya password ya yang dipakai untuk seluruh program Alkitab adalah taat. Ya, di Instagram saya ada yang nulis taat itu satu di antara dua kata, hanya dua kata saja dalam bahasa Indonesia, dibaca dari depan dan dibaca dari belakang sama. T-A-A-T. Baca dari belakang. T-A-A-T. Dan kata kedua itu kodok. Baca dari depan juga kodok. Baca dari belakang juga kodok. Nah, maka itu kalau ada orang gak taat, dia seperti kodok. Maaf, ini istilah saja. Nah, saudara, jadi ketaatan itu mutlak. Itu password untuk semua berkat Tuhan, janji-janji Papa kita. Hanya taat. Bahkan sebelum saya lupa, ketika banyak pendeta, banyak pengkhotbah mengajar, saudara, kalau ingin dapat mujizat, rajin doa puasa. Seminggu paling tidak 2 hari. Sebulan paling tidak bisa puasa 7 hari. Saya bilang salah. Saudara, untuk dapat mujizat, belajarlah untuk hidup rajin memberi perpuluhan. Lebih salah lagi itu. Kenapa? Karena kalau sampai dengan uang, maaf, kita bisa memerintah Tuhan untuk memberkati kita. Dengarkan baik-baik. Yang masih
yang masih punya konsep, kalau kita memberi, saudara, pasti Tuhan akan beri balik. Hari ini bertobat. Kalau saudara mempercayai konsep bahwa kalau kita rajin memberi perpuluhan, rajin memberi persembahan, rajin memberi buah sulung, lalu kita bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Hari ini saya putuskan, saya tidak mau percaya kepada Tuhan yang mata duitan seperti itu. Apalagi sampai nakut-nakutin. Kalau tidak bayar perpuluhan, ada belalang pelahap, usahamu bangkrut, keluargamu akan sakit-sakitan, kamu akan kecelakaan. Wih, lebih sadis lagi itu. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan yang bisa disuap dengan uang yang buatan manusia. Itu Tuhan yang ngeri, Tuhan yang kejam. Tuhan model seperti itu, maaf, tidak beda seperti debt collector. Suka nagih perpuluhan tiap bulan. Saudara, bertobat. Tuhan gak semata duitan seperti yang banyak para pendeta mikir. Maaf. Stop. Menyuap Tuhan dengan uang kita. Saudara, perhatikan ini. Nah, kita ngopinya khotbah perpuluhan, beri persembahan. Stop. Tuhan gak seperti itu. Maka itu ayo kita pikirkan. Ya. Baik, siap. Pak Elia, kapan saya punya diberi jadwal? Nanti saya akan milih. Ngerti ya konsep ini, saudara? Luar biasa Tuhan kita. Nah, juga jangan menyuap Tuhan dengan doa pagi. Oh, kalau saya mendengar pelajaran rajin doa pagi, saudara, maka Tuhan akan menjawab doa saudara. Salah. Lalu bagaimana hasil mujizat? Catat, hasil mujizat cuma satu, karena taat. Nah, memberi perpuluhan itu bukan perintah, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Maka itu lihat semua mujizat yang tercatat di perjanjian lama, perjanjian baru, semua didasari karena taat. Saudara catat baik-baik yang akan konsep ini, karena taat. Itu sebabnya ketaatan itu kunci mutlak. Yang saya katakan dari tadi, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita untuk menerima semua mujizatnya karena taat atau nurut. Sementara ada pertanyaan ini. Bagaimana jawabnya kalau ada yang nanya bahwa pencobaan bukan dari Tuhan, seperti Yakobus 1:13. Nah, ini beda penulisan. Memang sebetulnya bukan pencobaan, tapi ujian. Itu yang betul. Ya, betul. Ada yang tanya. Semalam saya tanya seorang pendeta, mana ada ayat di perjanjian baru untuk memberi perpuluhan? Gak ada. Perjanjian baru tidak memberikan itu. Jadi yang betul adalah ujian. Karena memang Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, kenapa Tuhan gak pernah mencobai kita? Ya karena memang Dia tahu isi hati kita. Maka itu tidak perlu ada pencobaan dari Tuhan. Kenapa nggak perlu pencobaan dari Tuhan? Ya karena Dia tahu isi hati kita. Kitanya yang nggak tahu. Kita ini nurut atau tidak. Maka itu Tuhan memberikan kepada kita. Ya, Tuhan berikan kepada kita apa? Tuhan memberikan kepada kita hukum ujian supaya kita tahu. Jadi jelas ya yang bertanya di Zoom ya bahwa Tuhan tidak mencobai, tapi Dia menguji kita. Nah, itu jawaban yang benar. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita, tapi ujian
Ya, jadi kalau kita diuji, maksudnya supaya kita tahu isi hati kita bagaimana. Oke Ramon, nanti biar kamu yang mengakhiri ya. Nah, jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tidak ada kata pencobaan, tapi ujian. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, supaya kita jangan sampai dibohongin, maaf ya. Kalau kita tidak mengerti kebenaran itu, ya. Oh, jadi nggak bisa. Ya udah Mon, kalau begitu, baik. Kita lanjutkan sekarang. Kita lihat ayat ini. Terima kasih, saya baru mau ngomong yang dari IG sudah. Mazmur 26 ayat 2. Oke, baik, dari Atlanta ikut gabung ya. Oh, dari Lampung ada tambahan ayat Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Betul. Itu betul sekali. Tadi ada yang tanya di Facebook, bagaimana caranya kita tahu harus taat? Ya semua perintah Tuhan. Hidup kudus, mengampuni. Ya, itu semua perintah yang kita harus taati. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Nah, kata yang betul, teslah aku. Tes, bukan coba. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat, periksalah aku ya Yahweh, dan uji aku. Murnikan batinku dan hatiku. PS, selidikilah aku ya Yahweh, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Ujilah aku ya Yahweh. Oh, belum selesai MLT. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Murnikanlah batinku dan hatiku. Ya, FAYH. Ya, jadi ujian. Itu untuk membuktikan kita taat atau tidak. Selidikilah aku ya Yahweh, dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Wih, luar biasa ini. Nah, jadi kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Tes aku, uji aku. Oke, saya berikan contoh. Ya, saya percaya semua kita ya pernah doa begini, Tuhan tolong, aku ini pengen sabar loh Tuhan. Aduh capek Tuhan, hidup gak sabar ini. Saya percaya semua kita pernah doa itu. Saya mau baca dulu, ada komen bagus di Facebook. Yang bahaya taat sama peraturan gereja, tapi tidak taat dengan perintah Papa. Wow, betul. Ada orang Kristen loh, mengaku murid Yesus, lebih taat pada peraturan gereja daripada peraturan Tuhan. Pasti ada yang kaget. Nah, saya kenal baik ini anak saya nulis ini. Saudara pasti ada yang bingung. Hah? Masa beda perintah gereja dengan perintah Tuhan? Izinkan saya bicara. Beda. Perintah Tuhan itu bukan perintah gereja. Perintah gereja bukan perintah Tuhan. Loh kok bisa? Jawabannya karena maaf. Banyak peraturan dan perintah yang dibuat di dalam gereja, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Saudara, ini berbahaya sekali. Banyak peraturan, banyak perintah yang diterima, tapi bukan dari Tuhan. Maaf, lalu dari siapa? Maaf, ya buatan gereja itu sendiri. Nah, aduh, saya harap saudara nggak usah marah atau bagaimana. Tenang saja. Nanti Tuhan
akan berikan pengertian lebih jauh. Oke? Nah, saya kembali. Saya percaya pasti ada di antara kita, karena saya pun pernah doa, Tuhan beri saya kesabaran Tuhan. Saya tuh pengen sabar loh Tuhan. Oke, ada yang nambahi di Zoom. Perintah amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Itu perintah Tuhan. Tapi itu bukan perintah gereja. Maaf, saya bacakan saja tadi itu. Tuhan beri saya sabar. Tuhan beri saya sabar. Ya, yang pernah doa seperti itu, saya beritahu. Setelah Tuhan tahu kita doa sungguh-sungguh untuk minta sabar, mungkin sambil kita menangis, Tuhan, aku ini pengen sabar loh Tuhan. Aku ini capek hidup kayak begini Tuhan. Kok marah-marah terus, gampang tersinggung. Hari ini saya beritahu saudara, jangan harap setelah kita doa minta sabar, menit berikut setelah kita amin, langsung tik. Haleluya. Aku sudah sabar sekarang. Salah. Justru kalau kita berdoa, Tuhan aku pengen sabar. Aku capek hidup gak sabaran seperti ini. Tolong dicatat. Yang langsung dijawab Tuhan adalah menit berikut setelah kita berkata amin, langsung datang ujian. Tiba-tiba gak tahu dari mana. Gak ada hujan, gak ada angin istilahnya. Gak ada halilintar, gak ada guntur. Tiba-tiba datang seseorang yang kita gak tahu dari mana munculnya. Tahu-tahu, maaf, contoh saja, maki-maki di depan kita. Ngerti? Nah, setelah Tuhan jawab doa kita untuk minta sabar, mengapa nggak langsung tik sabar? Tidak. Dia kirim persoalan. Dia kirim suatu ujian yang membuat kita kalah, marah, atau bisa, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara ya. Walaupun saya nggak kenal saudara, mungkin saudara salah orang. Kok tiba-tiba marah kepada saya? Begitu orang yang tiba-tiba maki-maki itu, hah? Loh, kamu bukan si A itu. Bukan, saya si B. Wih, orang itu malu luar biasa. Coba, kalau kita langsung marah. Enak aja, kamu siapa? Wih, ribut, lain cerita. Nah saudara, inilah bentuk ujian. Inilah jawaban dari Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku Tuhan. Teslah aku. Nah itu tujuan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Oh, ada yang berikan joke. Ada joke begini, guyonan. Tuhan berikanlah kesabaran kepada saya. Tapi jangan kasih kesabarannya minggu depan. Jawablah Tuhan, berikanlah kesabaran sekarang juga. Nah ini contoh orang yang gak sabar. Maksa Tuhan. Makasih yang kirim joke ini di Zoom. Sama kalau kita berdoa, Tuhan aku pengen hidup kudus Tuhan. Aduh aku ini capek Tuhan. Hidup jatuh bangun dalam dosa percabulan perzinahan. Tolong aku Tuhan supaya aku kudus. Sama jawabannya. Jangan langsung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terus tik. Haleluya. Aku kudus sekarang. Oh terima kasih Tuhan. Aku suci sekarang. Tidak begitu jawaban doa dari Tuhan kalau kita minta hidup kudus.
Begitu amin, langsung datang si penggoda itu. Datang soal ujian itu. Jangan nangis. Kalau diberi soal ujian jangan nangis. Harusnya kita makin tertawa. Hore, terima kasih Tuhan. Aku diberkati. Hore, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitu harusnya doa kita. Nah, saya berkata begini. Justru sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, bukankah Kisah Para Rasul menuliskan kita ini disebut paling banyak di Kisah Para Rasul itu bukan orang Kristen, bukan orang percaya, ya, tapi murid. Saudara baca seluruh pasal Kisah Para Rasul, 28 pasal itu saudara baca. Maka kata murid itu yang paling dominan di hidup kita. Nah, saudara kalau mendengar kata murid, berarti ada hubungannya dengan sekolah atau kuliah. Kalau kita disebut murid, harus punya satu hobi, suka belajar. Awas kalau dia mengaku murid Yesus, ditanya hobi saudara apa? Makan. Awas, itu bukan murid Yesus yang suka makan, maaf. Nah, kalau kita murid Yesus dan suka belajar, maka setiap akhir pelajaran harus ada ujian. Betul? Medi, apa kabar kamu? Papa baru lihat IG-mu. Kamu didik 2 anakmu yang kaki 4. Itu lucu sekali. Maaf, ini anak saya. Saya ngomong maaf. Jadi kalau saudara dan saya disebut murid dan suka belajar, jangan bilang keren dulu. Walaupun banyak murid dan jelas hobinya suka belajar, tapi nggak suka ujian. Halo, ini murid model apa kira-kira? Betul? Suka belajar, iya. Wih, kalau belajar rajin. Tapi ada murid yang suka belajar, tapi nggak suka ujian. Coba tolong jawab, ini murid model apa? Ayo, siapa bisa jawab? Saya ingin punya kata baru soal ini. Pak Seger, ini anak saya di Semarang. Seger terus dia. Ayo, apa yang paling cocok dikatakan untuk murid yang suka belajar tapi nggak suka ujian? Mana ini kok nggak ada keluar tulisan? Ayo, apa itu? Yang di IG, yang di Facebook, kira-kira apa? Malas. Betul. Yang di Zoom mana ini? Ayo dari anak-anak saya warga binaan. Apa yuk? Penakut. Ada yang nulis begitu. Yang dari Zoom. Bingung jawab apa? Ya itu jawaban sudah. Bingung kamu. Ya. Ayo. Ada cupu. Waduh, ada kata cupu. Itu namanya dari Manado murid main-main. Nah, dari Nganjuk murid abal-abal. Murid cem-ceman, cemen apa itu saya nggak tahu. Ya, ayo. Jadi kalau ada murid rajin belajar, tapi nggak suka ujian, mereka nggak layak disebut murid karena nggak suka ujian. Jadi saudara, ketaatan kita itu akan nampak waktu kita diuji. Waktu kita diuji, disitulah hasilnya akan tahu kita ini taat atau tidak. Bukan murid namanya kalau tidak mau ujian dari Bali itu. Murid mau seenaknya dari Halmahera. Di sekolah aja murid habis belajar harus ada ujian. Ya, masa Manado ulangan, betul. Semua kita. Yang nggak mau ujian berarti bukan murid namanya. Betul.
Gak bisa. Nah, maka itu pertanyaan yang seharusnya diucapkan, ditanyakan kalau kita sesama murid Yesus sedang berkumpul. Dengar, kalau kita sesama murid Yesus sedang berkumpul, maka yang harus jadi pembicaraan kita bukan, kamu beli mobil baru ya? Wih, aku lihat tuh tasmu tuh merek luar negeri, mahal itu. Wih, sepatumu keren betul. Rambutmu kok bagus, kamu potong di salon mana? Awas. Mulai hari ini biasakan, kalau kita bertemu, ayo anak-anak yang di Korak, warga binaan, biasakan tanya begini. Kapan terakhir kali kamu diuji oleh Bapa di surga? Kapan terakhir kali kamu dites oleh Bapa di surga? Wah, itu ada yang komen. Seringkali ngobrolnya soal makanan. Aduh, ini murid doyan makan semua. Ayo kita selalu membiasakan. Mulai hari ini kalau kita kumpul dengan saudara kita yang sesama murid Yesus, tanya, kapan terakhir kali kamu diuji? Ya. Saat mau tidur, oke, ada ujian dari lapas mana Metro tadi ya, bilang saat mau tidur. Oh, ejekan tadi yang cemen atau apa ya? Artinya ejekan untuk orang yang bersifat kekanak-kanakan, lemah dan gak keren. Terima kasih. Jadi saudara, ujian itu sangat baik untuk hidup kita. Supaya kita tahu kita ini taat atau tidak. Mas, kalau ada yang masih belum percaya, kita buka Matius 4 ayat 1. Ada yang jawab, setiap hari ada ujian. Betul, setiap hari ada ujian. Matius 4 ayat 1. Mari kita lihat ayat ini. Nggak mungkin ada yang jawab, seringkali tidak tahu kok kalau sedang diuji. Nggak mungkin. Ujian itu pasti kita tahu. Ya. Ada yang komen dari Manado. Ujian membawa pada pendewasaan. Lulus ujian itu artinya naik kelas. Ada gangguan Filipus? Matius 4 ayat 1. Oke, ada komen. Orang Kristen tanpa padang gurun bukan orang Kristen sejati. Tapi orang tenkris katanya. Dibalik. Yang suka akan kemudahan dan kenyamanan. Apalagi ini. Ya, itu orang Kristen yang gak suka ujian. Gak suka padang gurun. Ada yang bantu saya Matius 4 ayat 1. Oh, udah lambas ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, saya ganti katanya. Untuk dites. Untuk diuji oleh iblis. Terima kasih yang dari Instagram, Facebook sudah memberikan ayat ini. Matius 4 ayat 1. Saudara pernah bertanya enggak? Saya pertama kali baca ayat ini saya tanya. Tuhan Yesus perlu diuji, perlu dites? Saya sulit menerima. Tuhan Yesus. Tapi setelah kita tahu betul faktanya, diuji. Oke, ini dari TSI ya. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk diuji iblis. Dari Martapura, LP wanita. Orang yang taat adalah orang yang tahan uji. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun diterjang angin dan badai tidak akan goyah. Terima kasih saudara dari Martapura. Betul. Nah sekarang saudara bayangkan. Tuhan Yesus saja. Untuk memulai pelayanannya. Harus diuji
Mulai pelayanan loh. Tuhan Yesus. Ada yang komen lagi. Baru tahu ini. Ternyata Roh Kudus yang bawa Yesus ketemu iblis. Iya. Untuk ujian. Maka si Simeon untuk amplify. Then Jesus was led, guided by the Holy Spirit into the wilderness desert to be tempted, tested, and tried by the devil. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus saja untuk memulai pelayanannya harus ikut tes. Kalau saya pakai istilah itu. Ya, saya ulangi. Tuhan Yesus saja untuk masuk pelayanan harus ikut tes. Sama seperti orang melamar pekerjaan harus ada tes. Apalagi psikotes. Banyak tes yang lain. Dari Nabi Reda komen. Ujian itu tidak enak. Tapi kalau kita tahu kunci jawabannya, pasti bisa melewatinya. Yang penting kita taat. Amin firman-Nya. Betul. Yesus dicoba untuk menjadi teladan bagaimana menghadapi tipuan iblis. Terima kasih. Taat dalam ujian adalah setia di dalam proses. Yang setia akan mendapat upah dari Yahweh. Semua yang baik akan kita peroleh. Amin. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus saja diuji, masa kita mau menghindari ujian? Coba renungkan. Tuhan Yesus lagi sekali. Supaya dia tahu. Dia itu taat nggak pada papanya. Maka sebelum masuk pelayanan, dites dulu. Untuk mengetahui dia taat atau tidak. Ada yang tanya, bentar. Ada yang bertanya, mau tanya, pencobaan karena keinginan daging itu apa termasuk ujian? Tidak. Masalah yang kita hadapi karena keinginan daging, itu bukan ujian, itu kebodohan kita. Jadi beda. Jelas ya? Jadi, nggak bisa seorang pun di antara kita yang lewat, yang bisa lolos tanpa ujian, nggak bisa. Karena Tuhan Yesus sendiri aja diuji. Betul? Contoh yang berikut. Apakah Papa di surga nggak kenal siapa Tuhan Yesus? Pasti ada yang tanya begitu. Bukan. Masalahnya bukan kenal atau nggak kenal. Masalahnya Tuhan Yesus itu harus tahu. Sebelum dia memulai semua pelayanan dan pekerjaannya. Dia sendiri harus tahu. Apakah aku ini nurut atau tidak. Jadi itu maksud Tuhan. Papa di surga tahu. Tuhan Yesus itu bagaimana dalam sikap hidupnya. Dan setan pun gak terima. Coba lihat Lukas 3. Ayat berapa itulah? Ada yang kalimat setelah iblis mundur dari semua pencobaan. Ternyata iblis cari waktu yang baik untuk kembali menguji, mencobai Tuhan Yesus. Nah ini iblis mencobai, bukan menguji ya. Lukas 3. Kalau ngelihat ayat berapa itu ya. Jadi setan itu pun terus ingin. Nah ini bedanya. Ya, Pak Joko yang tanya tadi bedanya ujian dan pencobaan. Kalau ujian membuat kita makin naik tingkat, naik kelas. Tapi kalau pencobaan itu menjatuhkan. Lukas 3 atau Lukas 4 ya, saya lupa. Tolong bantu saya. Ada ayat yang berkata, setelah iblis mencoba Yesus dia mundur, lalu mencari waktu yang baik. Wih, itu ngeri sekali. Tolong bantu. Oh, Lukas 4. Oh ya, terima kasih, saya salah. Bagian terakhir. Ya, tadi itu naik lagi. 13. Lukas 4 ayat 13. Terima kasih. Kita baca, saudara. Ngeri sekali. Maka itu
Anak-anak saya, warga binaan, hati-hati. Hari saudara terima ijazah lulus dari Universitas Kehidupan, tolong ya, karena nggak sedikit loh saudara, dalam kisah-kisah fakta, nggak sedikit baru bebas dari Universitas Kehidupan. Ya ampun, ketangkap lagi, masuk lagi. Jangan ya anak-anak saya, saudara, warga binaan, jangan, harus tetap taat. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ternyata nggak berakhir. Ia mundur daripada Yesus. Ya nggak enak lihat. Dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar betul. Menunggu waktu yang baik. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Jadi supaya nggak lupa, tujuan ujian supaya kita naik kelas, tapi tujuan pencobaan untuk menjatuhkan. PIS, setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar. TSI. Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu, iblis pergi meninggalkan dia. Tetapi iblis sedang mencari kesempatan lain untuk mencobai dia. Jadi iblis itu ingin jatuhkan Yesus luar biasa. Oke? FYI. Setelah iblis mengakhiri pencobaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Jadi hanya iblis, ada pertanyaan dari Lampung. Jadi hanya iblis ya yang mencari hari baik. Karena kalau kita setiap hari adalah baik, amin ya. Terus dalam apa ini? Yohanes 6:70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 itu? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Karena dipakai oleh iblis. Nah, jadi bedakan antara ujian dengan pencobaan. Supaya kita menang atas semuanya itu dalam hidup kita. Wah, kalau semua kita bisa menang dan taat dalam ujian, hidup ini luar biasa. Dari waktu ke waktu, maka iman kita dimurnikan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1. Ya. Oh, Banjarmasin harus keluar. Ya, Tuhan memberkati ya, karena ada kegiatan lain. Iblis menggunakan cobaan untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan menggunakan cobaan untuk mengangkat kita. Nah, yang dari Tuhan itu namanya ujian. Ya, terima kasih yang nulis itu. Nah, saudara, di sini kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan atas hidup kita. Ada 1 Petrus 1. Oh maaf, 2 Petrus 1. Tunggu. 1 Petrus 1 ayat 6. Maaf, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita lihat. Jadi ujian itu penting. Ya, bergembiralah akan hal itu. Wih, kalau kita mendengar kata bergembira, wow, aku dapat hadiah ini, dapat bonus ini. Enggak loh. Kapan kita bergembira? Mengapa kita bergembira? Lihat firman ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya ganti kata pencobaan itu berbagai-bagai masalah. Ya, berbagai-bagai masalah dalam hidup. Saudara, maaf. Saya ingin ngecek istri saya ini, Lus, kalau masih ada di Instagram,
Tolong WA Pak Andoyo dari PIT. Pak Daniel masih Zoom ini sekarang. Makasih. Kenapa ngalami pencobaan berbagai macam masalah? Harus bersukacita, bergembira. Ada apa? Ya, dari ILT, terima kasih. Yang di dalamnya kamu bergembira, sekalipun sekarang untuk seketika perlu didukacitakan oleh berbagai pencobaan. Ayat ini. Dalam hal inilah kamu sangat bersukacita. Sekalipun untuk sementara waktu jika diperlukan. Kamu harus menderita dalam berbagai pencobaan, ujian, masalah. Supaya kita tahu taat atau tidak. BIS, karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. TSI. Jadi ya, pengharapan kita itu membuat kita sangat bersuka cita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Yahweh kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Ayat 7. Ayat 7. Apa hasilnya? Ini loh. Ketaatan itu akan dilihat di sini. Maksud semuanya itu ujian, masalah, tes, ya, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Wih, ini hasilnya. Kalau kita sudah mengalami ujian, ternyata tujuannya supaya kemurnian iman kita itu dibuktikan. 24 karat enggak? Murni enggak? Atau lebih banyak campurannya? Ya, saya ulangi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api tesnya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan kalau begini kan suka kita, kan hasil ujiannya itu indah. Inilah ketaatan yang Tuhan cari, sehingga saudara dan saya sudah jadi seperti emas yang murni, memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Elia untuk memberi ILT. Supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa meski diuji melalui api, boleh didapati sebagai pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Nah, kalau kita sudah baca ayat ini, ternyata ujian itu penting. Ujian itu mutlak. Ujian itu harus supaya dites kita taat atau tidak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya ini. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita dengan sungguh-sungguh rela untuk diuji. Saya ulangi, mulai hari ini kita rela untuk diuji. Tadi bagaimana kabar Apri? Ya, ini dia. Supaya kita makin hari makin dahsyat di hadapan Tuhan. Oke? Nah, ingat kesombongan Petrus. Bilang, enggak mungkin aku akan menyangkal engkau guru. Enggak lama setelah itu dia menyangkal malahan. Makasih Winnie. Jadi, ayo hari ini semua kita ngecek kapan ujian terakhir kita. Lulus atau enggak? Kalau belum lulus,
ada ujian ulangan. Istilah dulu ada HER. Soalnya masih sama. Kalau kita belum lulus ujian kekudusan, akan diuji terus. Kalau kita belum lulus ujian soal uang, akan diuji terus. Kalau kita belum lulus ujian kesabaran, akan diuji terus. Remedi, betul, istilah kampus. Indah ya? Maka itu lagu Mazmur 2, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Suka lo nyanyi lagu itu. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Wow, itu lagu doa yang luar biasa. Selamat masuk dalam kampus ketaatan. Dan kita harus terus taat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.